Berapa kali gua harus ngomong setiap permasalahan itu penyelesaiannya nggak harus pakai aplikasi. Jadi kayak kalau ada masalah dikit jangan tiba-tiba bikin aplikasi gitu kan, dikit-dikit bikin aplikasi, apalagi aplikasi yang minim inovasi. Tahun kemarin udah ada 27.000 aplikasi pemerintah yang nggak kepake, nggak berguna, buang-buang anggaran. Dan baru-baru ini Divisi Humas Polri merancang sebuah aplikasi lagi nih bernama Polistub. Polistub. Gimana Polistub ini adalah sebuah platform yang nantinya bakal digunakan sebagai sarana mempublikasikan kerja-kerja kepolisian dalam format video. Kan apa gue bilang? Padahal mah tinggal pakai YouTube gitu kan. Bahkan UI-nya nyolong lah tuh. Halo semua ke kafein dan selamat datang di Radio Nasib. Dimana karena citra polisi ini lagi jelek ya, tentu tanggapan masyarakat mengenai Polistub ini juga jelek. Ada yang bilang pencitraan, propaganda segala macam, tapi ya gue gak kesana lah ya, ngapain. Gue tuh jujur lebih bingung ini tuh buat apa. Ini buat apa, urgensinya di mana bikin Polistub. Gue udah baca-baca ya, katanya tujuannya bukan cuma upload video aja. Dimana Polistub ini diharapkan dapat digunakan untuk memonitor kerja polisi secara real time. Wow, jadi bisa dilihat kerja Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek. Cukup menarik ya. Tapi ya terlepas dari itu, gue sebenarnya bingung gitu kan. Kenapa Bang bingung? Nah gini nih, kan tugas polisi ini kan memberikan keamanan pada masyarakat gitu. Iya nggak? Iya kan? Kalau kerja polisi aja harus kita yang ngawasin, artinya kita gak aman dong ya. Ditambah lagi mau kita yang ngawasin juga kita bisa apa yang megang aplikasinya juga masih polisi gitu kan. Bahkan channel-channel yang upload juga dipegang oleh polisi. Jadi ya bisa aja. Ini mah ada kemungkinan platformnya itu diatur sesuai kemauan polisi. Jadi yang jelek-jeleknya itu tidak ditampilkan. Makanya gue kepikiran alangkah baiknya kalau platform ini atau channel-channelnya itu dipegang oleh pihak ketiga ya kan. Lembaga independen yang fungsinya tuh buat ngawasin kerja polisi. Karena emang seharusnya pengawasan yang baik itu dilakukan oleh pihak yang berada di luar organisasi. Kalau yang ngawasinya masih di dalam organisasi ya sama aja bohong gitu kan. Apalagi dengan citra polisi yang sekarang ini lagi jelek. Kira-kira gimana caranya masyarakat percaya aja. Kayak lu ujian sekolah nih kan, yang namanya ujian kan pasti ada pengawas tuh. Ya tentu aja pengawasnya dari pihak guru, pihak luar. Kalau pengawasnya dari pihak yang kerjain ujian ya, kayak contohnya murid kan, murid ngawasin ujian teman-temannya, ya pasti ada kemungkinan kalau misalkan temannya itu berbuat curang, si murid ini nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak dilaporin, nggak ditindaklanjuti, bahkan mungkin aja malah yang ngawasin ini yang berbuat curang gitu. Makanya kalau tujuan platform ini adalah transparansi, ya menurut gue ini nggak masuk gitu. Tapi ya kita lihat nanti lah, kan ini masih tahap pengembangan ya, gue percaya polisi lah. Dan selain itu ya katanya tujuannya juga untuk memperbaiki citra polisi saat ini. Nah sebenarnya ya cara memperbaiki citra polisi itu gak usah seribet harus bikin aplikasi, gak usah gitu kan. Kinerjanya dibenerin, kerja yang bener, udah itu doang. Kan citra polisi jadi jelek karena oknum-oknumnya kan ya. Oknum yang dimana apa-apa itu harus bayar gitu kan. Gak ada angin, gak ada hujan minta cepet, bikin SIM minta 500.000, orang lapor kasusnya gak dikerjain kecuali lu kasih pelicin gitu kan. Baru kemarin tuh ada yang lapor KDRT gak dikerjain sama polisi, laporannya ujung-ujungnya apa? Lapor damkar. Bukan tugas damkar nanganin gituan mah. Noh lihat noh, gua gak butuh Polistub juga udah bisa mantau kinerja polisi dari sini. Gak ngerti gue ini urgensinya apa aplikasi ini. Makanya ini diberantas dulu gitu kan. Aplikasi ini tidak bisa menyelamatkan citra polisi kalau oknum-oknum begini masih ada.